Seringkali orang ketika ngomong matinya kepakaran tuh yang dia maksud matinya kegelaran gitu. Kita ukurnya mau dari kegelarnya atau dari kepakarannya gitu. Dan definisi dari kepakarannya itu mau diukur pakai apa nih gitu. Benar. Pentingnya matematika untuk mengkritik juga bahkan gitu. Untuk aktivisme gitu. Itu adalah skill universal yang harus dimiliki semua orang gitu. Dan sangat disayangkan sekali ya ketika ada dikotomi antara matematika dengan soshum lah gitu. Jadi kayak orang mikirnya kalau benci matematika kita masuk soshum aja. Jadi nggak ada yang namanya kekuasaan itu dikasih dengan cuma-cuma gitu loh. Kekuasaan diperebutkan setiap hari, setiap detik. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast Kebangkitan Bangsa. Kali ini dengan saya, diriku sebagai host Gilbran Muhammad Nur. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang kupikir teman-teman merasa nggak asing ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di media sosial, sering sekali paras dan muka beliau berseliweran di jagat maya kita. Dan sekarang lagi aktif fokus untuk membenahi kondisi demokrasi di Indonesia dengan platform yang dimiliki oleh beliau. Kita sambut Mbak Kania Cita. Halo Mas Mbak Gilbran. Kania. Siap, terima kasih. Thank you teman-teman udah ngundang ke sini. Justru kita yang terima kasih Mbak Kania sudah berkenan hadir di podcast Kebangkitan Bangsa. Senang bisa mampir. Gimana kabarnya Mbak Kania? Baik, sehat-sehat. Mas Gilbran gimana? Mudah-mudahan teman-teman juga semoga sehat semua. Ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak soal kondisi kelas menengah yang semakin tertekan. Mungkin Mbak Kania bisa sedikit cerita tuh Mbak. Sekarang kan Mbak Kania sedang sibuk dengan teman-teman Malaka. Apa yang sedang dan telah dilakukan oleh Malaka dan apa goalsnya gitu. Aku yakin teman-teman udah pada tahu ya, cuman biar lebih tertegaskan gitu. Iya, jadi tahun 2023 bulan Oktober aku sama Ferry Irwandi dan beberapa teman yang lain bikin media ya gitu yang bernama Malaka. Waktu itu namanya masih Malaka Project. Baru tahun 2025 ini kita ilangin projectnya jadi Malaka aja. Baik Malaka doang. Malaka doang, tapi Malaka ya, nggak ada kata doang ya. Malaka doang. Oh ya, paham Mbak. Oh iya. Tadi Mas Gilbran lucu banget sih namanya, terkenal ya. Oke, jadi gitu Mas Gilbran. Jadi Malaka sekarang jadi Malaka aja, nggak pakai project lagi karena akhirnya menjadi berkepanjangan ya gitu. Tadinya kan soalnya dicoba dulu mungkin bisa nggak sih berapa lama gitu kan. Ternyata kan bisa sampai hari ini ya. Bagusnya gitu kan, syukurnya thankfully kita sampai tahun 2025 masih berjalan dan bertumbuh. Malaka sudah melakukan sangat banyak kegiatan ya. Salah satunya mungkin yang offline yang cukup besar itu Goes to Campus. Ya, kami mampir ke UGM, ke ITB, ke Erlangga. Surabaya. Gitu. Ya, Surabaya. Kira-kira ada 10.000 orang yang datang di 3 acara itu. Senang banget ternyata teman-teman mahasiswa antusias. Padahal acaranya sangat-sangat ya bisa dibilang cukup serius lah gitu. Karena isinya tentang penalaran, tentang berpikir matematis, tentang logis ya, mentalitas kewirausahaan, bagaimana problem solving lah gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah bersama gitu. Jadi senang banget ternyata generasi ini punya semangat yang tinggi ya untuk mau maju lah gitu bareng-bareng, untuk mau belajar, mau membangun skills yang penting gitu kan. Makanya mereka bisa datang ke acara-acara kita. Kemudian selain Goes to Campus ya, Malaka beberapa kali terlibat di dalam advokasi juga. Kayak waktu kasusnya Kak Fathia dan Bang Haris. Fathia Haris. Ya, kami ikutan dalam gerakan bebaskan Fathia Haris. Ya, karena ya tentu kami sangat mendukung ya, harusnya kebebasan pers, kebebasan untuk jurnalis bersuara harus dilindungi. Jadi Malaka juga terlibat di advokasi itu dan beberapa advokasi lainnya kayak terkait RUU penyiaran, dan kemarin tentu kami juga mengkritisi ya UU TNI dan beberapa RUU lain yang kami anggap problematik pasti kami akan suarakan gitu. Dan senangnya bisa kolaborasi juga ya dengan teman-teman kayak YLBHI, kemudian ICJR dan lain sebagainya gitu. Ya pengennya ke depannya bisa terus melakukan itu. Jadi advokasi, kemudian ya interaksi dengan warga, dengan masyarakat, dengan audiens lewat kegiatan-kegiatan offline. Kita juga sempat bikin acara offline debat
nonton nobar debat. Ya nobar debat waktu itu kami ngundang perwakilan-perwakilan juga dari para tim yang sedang berkampanye. Pengennya kedepannya bisa terus kayak gini gitu kan. Nah, sama yang terakhir tentu konten-konten juga ya. Konten Malaka tuh sekarang udah menjangkau sekitar 80 juta views ya kayak totalnya. Total ya. Ya jadi udah cukup banyak dan senengnya di antara konten-konten itu juga kami banyak melakukan dialog kan podcast kayak gini dan kolaborasi sama banyak tokoh yang kami kagumi, yang kami hormati dan senang banget mereka bisa mampir gitu. Termasuk ya Bang Rocky Gerung ya kan Mas Rocky kemudian Pak Khatib Basri. Dan banyak yang lainnya ya yang udah mampir ke situ. Termasuk Pak Ahok, Pak Anies juga dua-duanya udah mampir. Calon gubernur Jakarta waktu itu yang sekarang udah jadi gubernur Mas Pram. Ya seneng sih bisa kedatangan orang-orang ini dan yang terbaru dari Malaka adalah kami punya kelas pakar. Kelas pakar. Iya, jadi sekarang kami ngundang untuk monolog-monolognya Malaka bisa diisi bukan cuma sama founders aja kayak aku sendiri atau Ferry dan yang lain, tapi juga sama pakar-pakar yang ada di negara ini gitu. Yang udah ngisi ada beberapa ya kayak misalnya Edward Ghani itu dia politik ya, dia sekarang PhD candidate di Kanada. Dia cerita tentang beberapa konsep dasar lah dalam politik termasuk partai politik. Yeah. Nanti yang bakal tayang ada dia bahas pajak, ada beberapa episode lain juga yang udah di shoot ya. Terus ada Barry Sianturi, dia mathematician ya, dia kuliahnya matematik, dia cerita tentang pentingnya matematika untuk mengkritik juga bahkan gitu, untuk aktivisme gitu. Jadi matematika aktivis ya. Menurut ya justru kalau Malaka ya stance-nya soal matematika itu adalah skill universal yang harus dimilikin semua orang gitu. Yeah. Dan sangat disayangkan sekali ya ketika ada dikotomi antara matematika dengan soshum lah gitu. Jadi kayak orang mikirnya kalau benci matematika kita masuk soshum aja. Dan itu bisa akhirnya menghasilkan produk-produk pemikiran soshum yang konyol. Matematis ya. Iya yang tidak matematis yang konyol dan bisa dibilang ya bodoh gitu. Jadi kalau Tan Malaka sendiri nulis ya di bukunya gitu. Di Madilog actually saya ingat aku. Dia bilang soalnya dia bilang di situ otak rasional ya. Otak matematika itu berbeda dengan yang tidak kenal matematika gitu. Jadi bermatematika itu membangun otak yang berbeda, yang lebih logis, lebih konsisten, terstruktur ya dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu dimana sangat penting untuk menghasilkan pemikiran yang cerdas gitu. Jadi kalau soshum itu menjadi antipati terhadap matematika dan menganggap matematika itu adalah sesuatu yang dihindari, makanya kuliah soshum gitu misalnya ya. Ya jangan heran kalau antara yang bikin kebijakan sama yang kritik kebijakan sama konyolnya gitu. Karena yang di dalam yang di luar sama-sama gak bermatematika gitu. Peran besar matematika. Harusnya kita menyesal kita gak suka matematika ya. Iya. Berarti kiprah teman-teman Malaka sangat diverse Mbak. Terutama tadi Mbak Kania sempat menyinggung soal kepakaran kemudian soal matematika. Kalau kita baca bukunya Tom Nichols itu kan sekarang sedang di ujung tuh namanya matinya kepakaran Mbak. Jadi kalau kita lihat di media sosial banyak argumen dan statement yang itu dasarnya nggak ada. Nggak ada dasarnya, nggak matematis, nggak struktural. Ketika kondisi media sosial dipenuhi dengan saya nyebutnya sampah ya Mbak. Sampah-sampah seperti itu. Dan Malaka berani untuk melawan arus. Apa tips Malaka agar konten media yang dibikin oleh Malaka tetap eksis? Kita bisa akui, kita bisa menghitung jari berapa konten di media sosial yang waras ya Mbak. Kita bisa menghitung jari. Bagaimana Malaka bisa bertahan dari arus deras kebodohan itu? Sebenarnya tesis mungkin kayak premis utamanya lah gitu ya. Premis utamanya kenapa kami percaya kecerdasan itu akan bisa menang gitu ya. Akan bisa, orang akan bisa bergerak ke sana lah kita bareng-bareng gitu. Kita akan belajar untuk menjadi lebih cerdas dan lebih cerah gitu ya. Kalau kata ya Malaka lebih madilog lah gitu ya. Karena itu sudah terbukti membantu gitu, membantu kehidupan gitu loh. Jadi kalau orang diekspos ke situ dengan cara yang tepat, orang akan bergerak ke situ. Itu sudah akan secara otomatis terjadi gitu. Karena manusia nature-nya akan mencari sesuatu yang membuat hidupnya lebih baik. Bukan mencari yang benar. Manusia tuh gak peduli sebenarnya soal truth atau kebenaran gitu. Manusia tuh peduli apa yang membuat hidupnya dia lebih baik gitu. Apa yang membuat dia merasa hidupnya lebih baik gitu.
Nah, tinggal bagaimana kita membuat hal-hal yang cerdas dan mencerdaskan itu memang terasa membuat hidup lebih baik. Nah, ini yang berat karena seringkali karena seringkali yang salah itu kerasa enak karena kalau misalnya orang belum dilatih untuk berpikir ya kan lebih rasional, lebih ilmiah, misalnya melihat kenyataan lapangan seperti apa, kita suka punya bias-bias yang membuat itu, ya penilaian kita jadi nggak tepat gitu kan, sehingga kita pikir ini lebih baik padahal sebenarnya enggak kalau dilihat secara kenyataannya kayak gitu. Nah jadi sejauh ini sebenarnya itu yang selalu Malaka usahain untuk bisa dilakuin gitu ya, bahwa hal-hal yang penting yang fundamental, pemikiran yang harusnya semua orang punya, ya kayak tadi kemampuan berpikir matematis, kemampuan berpikir logis, rasional, saintifik. Ketika pendidikan dasar kita belum berhasil mendistribusikan itu dengan baik lah gitu ya, bisa dibilang ya, belum ke semua orang, ya kami mau membantu lah mengisi peran di situ dan mudah-mudahan bareng-bareng juga sama orang-orang yang support Malaka ya selama ini gitu untuk bisa lakuin itu. Dan hal lainnya adalah soal matinya kepakaran tadi ya. Kita juga harus membedakan ya antara kepakaran dengan kegelaran gitu. Oh, ya itu, benar Banget. Jadi seringkali orang ketika ngomong matinya kepakaran tuh yang dia maksud matinya kegelaran gitu. Ya misalnya kayak gini lah, let's say kita mau ngomongin tentang ilmu komunikasi gitu kan. Nah pertanyaan aku, apakah kita harus mengundang misalnya Mas Ade Armando sebagai doktor ilmu komunikasi, atau it's okay untuk kita mengundang siapa yang misalnya udah menjadi komunikator besar gitu kan. Ya gak? Misalnya itu. Walaupun mungkin gelarnya kalah mungkin ya. Ya gak tahu makanya ini kita ukurnya mau dari gelarnya atau dari kepakarannya gitu. Dan definisi dari kepakarannya itu mau diukur pakai apa nih gitu. Benar. Itu harus dihitung gitu. Misalnya kayak bisnis gitu kan. Kemarin Dr. Tirta sempat ngisi kan di Malaka ngomongin bisnis ya kan. Tapi kan beliau sebenarnya baru jadi sekarang kayaknya part-time dosen ya kalau nggak salah di SBM ITB. Tapi intinya dia baru punya gelar atau background kredensial akademik dunia bisnis kan baru belakangan ya gitu. Dia ngambil master di ITB. Nah tapi sebelum itu misalnya dia udah berbisnis. Sudah menjalankan bisnis cukup lama. Dia punya berbagai macam temuan yang dia dapat dari melakukan bisnis gitu. Nah apakah dia berarti bisa dibilang gak punya kepakaran karena dia gak kuliah di SBM ITB gitu loh. Itu kan harus ada judgement yang tepat. Nah pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat punya tools untuk melakukan judgement itu gitu loh. Apakah masyarakat kita punya kapasitas untuk melakukan penilaian ini kepakarannya oke gak gitu kan. Karena bukan berarti juga orang ketika dia punya gelar bla bla bla, dia juga beneran pakar kan. Maksudnya dia beneran paham ya enggak? Beneran paham apa yang menjadi ilmunya itu misalnya. Karena di Indonesia sendiri aku lihat misalnya kita bisa menemukan orang dari jurusan biologi atau kedokteran, terus membaca teori evolusi dari Harun Yahya gitu loh. Jadi gimana nih gitu jadinya kepakaran. Jadi kalau aku bilang bicara kematian kepakaran itu bukan dari apakah orang bukan dari orang tidak bergelar bicara gitu, bukan itu. Tapi masyarakat memang dari dulu belum punya kapasitas yang cukup untuk bisa melakukan penilaian kebenaran terhadap suatu informasi. Dan itu yang aku pengen semua orang punya justru. Mendingan kita punya itu. Jadi kita bukan ngelihat kebenaran berdasarkan otoritas. Berdasarkan orang punya gelar apa atau orang jabatannya apa. Tapi ya kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Dari informasinya itu sendiri. Iya. Jadi kalau aku justru pengennya kita punya tools itu. Dibanding aku memperjuangkan misalnya orang-orang jangan dengerin influencer dong gitu kan. Tapi dengerin pakar. Ya kalau ternyata pakarnya juga ngekngop gitu kan. Ya ngapain kita dengerin gitu kan. Tapi kan kita harus tahu ini pakar ngekngop gak gitu kan. Ya kita harus tahu. Dan kita kan gak kehabisan loh contoh-contoh doktor dan PhD yang bicara ngawur. Gitu loh. Jadi kita justru butuh bekalin diri kita dengan imunitas, dengan vaksinasi nih terhadap virus-virus kebodohan yang bisa disebarkan oleh siapa saja. Ya kan, bergelar ataupun tidak kayak gitu. Tapi benar Mbak, kan sempat menyinggung soal gelar ya. Ada kalau di bukunya Tom Nichols yang judulnya The Death of Expertise itu kan ada 4 faktor Mbak. Kenapa orang tuh dianggap pakar. Dia punya pengalaman, dia punya pendidikan, dia punya pengakuan oleh rekan sejawat, sama dia punya bakat. Jadi gak cuman hanya karena memiliki gelar, orang tuh menjadi pakar. Menjadi pakar ya. Dia hanya memenuhi 1 dari 4 syarat ini. Jadi apa yang disampaikan Mbak Kania itu tepat banget. Dan tadi saya sangat tertarik dengan statement Mbak Kania soal pendidikan. Masyarakat kita sangat jauh dari kata rasional. Kemudian ini malah panjang ya, tapi nggak apalah ya.
Nggak apa-apa. membahas Mas Gilbert. soal gimana masyarakat gak punya tools untuk melihat bahwa suatu hal ini tepat atau salah gitu Mbak. Apa yang salah dengan pendidikan kita gitu? Sebenarnya mungkin bukan ya bisa dibilang ini menurutku ya gitu ya. Menurutku harus diperbaiki gitu ya di awal. Kita belum punya kesepakatan kita mau ngapain gitu. Oh. Ya, kita belum punya kesepakatan kita mau ngapain. Makanya itu kenapa misalnya kurikulum bisa ganti terus. Oh, iya, kan betul, orang betul. selalu protes itu ya. Orang selalu Kayak pemain bola ya diganti-ganti terus ya. Ini gila ya tiap berapa tahun kita ganti arah lagi gitu. Kayak misalnya sekarang kemarin ada isu katanya jurusan mau dibalikin lagi kan. Iya. Nah ini akan selalu terjadi kalau kita belum menyamakan, belum ada kesepakatan kita mau kemana. Iya. Nah kalau yang aku perjuangin sebenarnya sederhana. Aku pengen tujuan pendidikan dasar universal adalah untuk menumbuhkan masyarakat yang bisa berpikir dan bertindak rasional, bisa memiliki cara pandang dunia yang saintifik, berbasis bukti, berbasis fakta lapangan, dan bisa punya kemampuan berempati. Dan itu yang aku jabarin sebenarnya juga di buku Makanya Mikir yang aku tulis bareng Abigail Limuria. Belum baca gitu. nih kayaknya. Ya, gak tahu. Silakan Mbak bisa ditunjukin tuh bukunya. Tunjukin, Makanya Mikir ini judulnya sangat menyinggung kita semua ini. Makanya Mikir bos. Judulnya dari netizen ya by the way. Jadi kita voting waktu itu. Demokratis voting, ya, kita demokratis. Demokratisasi banget. Kita kasih beberapa pilihan banyak dan orang boleh submit juga pilihan-pilihan lainnya. Terus terakhirnya emang voting berkali-kali, bahkan kita sampai voting itu 3 kali. Gara-gara aku sama Abby juga ngeliat judul ini kayak terlalu galak gak ya? Tapi orang nge-vote-nya ini terus, gak tahu. Ini kayak Gen Z bias nih. Gen Z suka nih yang dardor Tapi begini. emang suka Mbak, Makanya Mikir tuh menyinggung orang-orang yang tidak rasional. Yang kita gak perlu lanjutin lah ya. Iya, jadi di situ penjabarannya kira-kira 3 pilar itu lah gitu ya. Jadi kita pembuatan keputusannya kita punya kebijaksanaan gitu ya, kita punya kesadaran ya kan, awareness, wisdom untuk bisa mempertimbangkan dengan rasional nih keputusan kita. Kemudian fakta-faktanya yang menjadi dasar dari keputusan kita harus benar, harus berbasis bukti, nggak boleh sembarangan gitu kan, ceplas-ceplos, asbun. Atau mempercayai sesuatu tanpa dasar yang jelas. Dan yang terakhir tuh empati, itu lebih ke soal bagaimana kita memahami manusia gitu. Kalau aku diminta mendesain pendidikan dasar, aku akan fokus ke situ aja. Dan kalau misalnya kita udah punya tujuan yang clear, kita bisa menurunkan jadinya ke kurikulum, ke tadilah toolsnya ya, maksudnya kayak kelas-kelasnya harus dipisah atau enggak dan lain sebagainya. Itu semua bergantung tujuan gitu. Oh bener Mbak itu. Tapi kalau tujuan kita nggak jelas, misalnya contoh tujuan yang nggak jelas itu misalnya memanusiakan manusia, itu tujuan yang nggak jelas gitu. Manusiakan manusia itu apa maksudnya? Iya apa maksudnya? Apa nih barang nih kan? Iya apa nih barang nih? Kita itu terlalu mudah termakan oleh puisi. Iya, puisi kalau aku sebutnya ya, hal-hal kayak gini. Puisi ya. Ya bukan argumentasi gitu. Jadi lebih ke rangkaian kata-kata yang manis tapi nggak jelas mengarah kemana gitu. Ya, contohnya tadi memanusiakan manusia, menciptakan manusia yang holistik. Holistiknya apa? Harus jelas, clear gitu turunannya apa. Kalau aku bisa diturunin ke dalam 3 keyword tadi aja. Gitu ya udah. Empati, keputusannya gini, worldview-nya scientific. Secara sosial empatetik gitu. Buat aku kalau kita udah clear cut pilar-pilarnya apa, ya udah turunannya pasti jadi jelas gitu. Dan kita nggak akan perlu berubah setiap berapa tahun karena emang tujuannya nggak akan mungkin direction ke Surabaya tuh tiba-tiba misalnya dari Jakarta, oh kita harus ke selatan nih, nggak mungkin gitu. Udah pasti ke timur gitu. Iya tinggal kayak naik mobil, naik kapal atau naik pesawat gitu loh, atau naik kereta gitu. Bukan arahnya dari timur pindah ke barat, ke selatan, ke utara. Enggak, arahnya tuh harus ditentuin dulu kita mau kemana gitu. Nah, nanti tinggal caranya menuju ke situ bisa berubah-ubah. Tapi perubahan cara itu gak akan membuat kita jadi bingung gitu. Karena directionnya tetap ke satu titik gitu. Nah itu yang harus dibuat ya. Kalau aku sih sangat mendukung hal seperti ini tuh dipermanenkan gitu. Maksudnya jangan diserahkan ke rezim. Iya, ada blueprint. Jangan setiap rezim bisa bikin blueprint sendiri gitu loh untuk hal seperti ini ya. Beberapa pilar yang menurutku mesti kayak gini tuh selain pendidikan juga kesehatan gitu. Iya, kesehatan. Kesehatan tuh jangan kayak setiap rezim nanggung sendiri-sendiri masalah setiap 5 tahun. Enggak, ini kan harusnya jangka panjang ya gitu. Bagaimana kita menjaga kesehatan satu manusia selama usia harapan hidupnya gitu kan, minimal kan sekarang 70 berapa tahun ya, misalnya 75 tahun lah ballparknya gitu. Nah harusnya program kesehatannya tuh ya buat 75 tahun kehidupan gitu, bukan kayak setiap rezim berganti kita fokusnya berganti, kecuali ada special case ya kayak misalnya ada endemi atau pandemi gitu, kayak gitu.
Nah hal-hal kayak gitu sih yang aku pikir pengennya kalau bisa ya kita perjuangin ya gitu. Negara ini punya blueprint seperti itu. Dan kelihatannya mungkin rezim ini cukup terutama dalam konteks ini mungkin Pak Prabowo ya, kalau aku lihat sebenarnya kelihatannya cukup pengen ada ya spiritnya kayak keberlanjutan gitu kan. Misalnya ada sustainability dari suatu kebijakan, nah tinggal dipastikan aja yang diberlanjutkannya itu benar kan. Ya maksudnya jangan kita ini yang benar, salah diberlanjutkan ya enggak dong. Ya, yang salah kita benerin baru diberlanjutkan gitu. Gitu. Banyak banget PR kita ya sebagai bangsa ya. Anyway Mbak Kania, selain tadi kita membahas soal pendidikan, kemudian soal kondisi kemampuan berpikir logis masyarakat kita yang perlu untuk diperbaiki. Saat ini ramai berseliweran dan aku yakin Mbak Kania juga sangat aware dengan itu. Di awal tadi Mbak sempat menyinggung soal kemampuan matematika dalam hal pembuatan kebijakan publik. Dan belakangan ini entah itu baik secara legislasi kemudian atau kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah sedikit banyak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Apa pendapat Mbak soal itu dan apa sih akar masalahnya Mbak? Ya, soal kebijakan publik ya dan ya pemerintah dan politik gitu. Karena aku sendiri kan kuliah politik ya dulu. UI ya. Ya di FISIP UI di ilmu politik jurusannya. Dulu waktu aku kayak semester 3 gitu ya, semester 3 semester 4. Aku tuh selalu mikir pemerintah itu adalah satu entitas tunggal gitu, satu kisah. Misalnya kayak ada kebijakan A, ini pasti satu pemerintah ini nih dukung kebijakan A nih. Serentak ya? Iya, semua institusi yang ada tuh kebijakan A nih gitu. Jadi ketika aku nganggap kebijakan A itu jelek, aku langsung salahin seluruh pemerintah yang ada ini gitu kan. Atau kalau konteksnya undang-undang berarti satu DPR ini nih pasti ngaco kayak gitu. Nah tapi semakin aku dewasa gitu kan, semakin aku bertumbuh dan kenal lebih banyak orang, ketemu dengan politisi-politisi itu sendiri dan akhirnya lebih bisa punya view yang lebih zoom in lah gitu ya ke prosesnya gitu di DPR-nya gimana, di kementeriannya gimana dan lain sebagainya. Pelajaran yang paling penting sih yang aku dapat ya pemerintah itu nggak tunggal gitu loh. Pemerintah itu bukan satu. Iya, pemerintah itu di dalamnya ada banyak kepala, ada banyak orang, banyak kelompok bahkan gitu kan, banyak kepentingan yang bisa bertabrak-tabrakan, dan yang aku pikirin gini, bukan cuma pemerintah ya, dalam hal ini misalnya kayak institusi, gimana kita melihat institusi tertentu lah gitu, misalnya mungkin kepolisian atau partai politik misalnya gitu kan. Kalau kita cara mikirnya selalu kayak dari satu tindakan atau dari satu pola tindakan suatu partai itu berarti partai itu udah pasti ngaco atau apa, itu akan sulit sekali kita dapat solusi gitu loh. Karena terlalu hitam putih ya? Bukan soal terlalu hitam putihnya, tapi ini gak ngarah kemana-mana gitu. Karena kita juga mau bubarin terus gimana? Masa kita bubarin institusi polisi kan kayak gak masuk akal ya. Itu negara gak ada polisi gitu kan. Gak masuk akal kan. Jadi yang lebih masuk akal buat aku reformasi cari allies. Jadi kita petain dulu nih di dalamnya ada siapa aja. Ya kan, di dalamnya ada siapa aja. Siapa yang nge-push ini? Siapa yang sebenarnya menolak ini? Tidak semuanya oknum ya? Nggak semuanya di satu sisi yang kita anggap buruk itu gitu. Misalnya kita anggap undang-undang A tuh buruk gitu. Nah kita petain dulu di dalam tuh siapa sebenarnya yang berkepentingan untuk undang-undang A. Tidak gitu. Tidak sederhana itulah ya Mbak ya. Nggak semata-mata kayak misalnya presiden aja deh gitu. Bahkan pun misalnya presiden nggak setuju undang-undang A juga bukan berarti dia bisa tiba-tiba nolak kalau misalnya berbagai elemen yang ada ke undang-undang A kayak gitu loh. Jadi nggak sesimpel bisa begitu kan cara mikirnya kan, bahwa ketika ini gue ya udah pastilah kan dia kan misalnya dia kan posisinya di sini ya, enggak, belum tentu. Justru kita harus petain dengan benar nih suatu barang itu datangnya dari mana nih. Dan gitu. Itu yang nggak banyak orang pahami sih Mbak. Iya, dan itu sangat disayangkan karena jadinya kita tadi nggak dapat solusinya gitu. Akhirnya kita nggak bergerak kemana-mana karena kita nggak memetakan force mana yang sebenarnya ke arah yang kita dukung gitu loh. Nah kalau aku lebih suka fokus ke meta ini itu dan networking dengan lebih yang efektif ya dalam bergerak ya Mbak. Ya pastinya karena jadi jelas kan gitu arahnya mau clarity ya. Kemana. Iya, jadi ada kejelasan dan ada solusi yang bisa diambil gitu loh. Kalau misalnya cuma tolak aja semua satu institusi, terus apa nih mau dibubarin? Maksudnya partai gitu kan, DPR. Terus habis itu apa? Ya kan berikutnya juga apa gitu? Apa terus siapa yang jadi pemimpinnya atau apa? Oh nggak ada pemimpin, terus gimana sistem yang ada mau kayak gimana gitu kan? Itu juga nggak menjadi
wujud kehidupan yang lebih Lebih baik. baik, ya. Iya, kayak gitu loh. Itu sih. Ini statement yang mungkin bagi sebagian orang akan dilihat cukup aneh karena nggak banyak orang yang berani berpendapat seperti itu, Mbak. Karena itu kan kemampuan berpikir logis ya, Mbak ya. Dan nggak semua orang punya kemampuan itu. Jadi aku sangat senang ketika Mbak menyampaikan itu ya. Jadi publik akan tahu bahwa urusan banyak hal di dunia dan di politik, pemerintahan, kebijakan publik itu nggak sesederhana itu. Iya. Ya, dan Betul. benar perlu dipetakan antara mana yang Ke arah sini sebenarnya, Iya. kepentingannya ke sini. Bahkan di dalam partai yang sama kita harus ngerti gitu loh. bener. Misalnya ternyata ini beda proksi nih sama ini, beda proksi nih sama ini gitu kan. Itu kan kita harus petain. Kalau misalnya kita brush off, hajar aja, nih partai ini ngaco nih. Ya terus apa solusinya dari situ kan? What's Apa next, solusi yang ya? bisa diambil? Tapi kalau misalnya kita bisa petain dengan clear agen yang bisa ke arah sini dan ke arah sini, kita bisa support yang bisa ke arah yang kita mau gitu loh. Kalau kayak gini kita nggak pernah punya solusi gitu. Kita nggak dukung siapa-siapa juga. Kita nggak Iya, naikin iya, siapa-siapa iya. juga. Ya terus gimana? Sedangkan power terus berjalan, sistem terus berjalan gitu. Tetap akan ada orang yang duduk di posisi untuk nentuin pajak kita diapain. Jadi kita harus berpikir siapa yang mau kita dukung untuk duduk di situ. Gitu. Bukan kita selalu berpikir kita bakar kursinya gitu loh. Ya kita harus pikir siapa yang harusnya kita dorong, kita perjuangin mati-matian untuk sampai ke kursi itu. Nah tapi kalau cara mikir kita adalah ya siapapun duduk sama aja ya udah ngaco gitu. Karena enggak, jelas beda. Siapa yang memegang kekuasaan akan menghasilkan output yang berbeda. Dari kekuasaan itu dipakainya kemana gitu. the man behind the gun ya. Tergantung orangnya siapa yang pakai. Belakangan ini sangat ramai, Mbak. Mungkin juga Mbak Kania juga menyadari bahwa kelas menengah, kelas tengah, ekonomi menengah ini semakin lama semakin terhimpit. Dan ini nggak cuma omongan kosong ya, Mbak ya. Data tahun 2003 itu angka kelompok menengah kita itu di angka 5% dari total populasi. Ya. Uniknya Mbak, 2014 itu naik secara signifikan menjadi sekitar 18%. 2019 naik menjadi 23% dan uniknya Mbak, 2021 itu turun menjadi 19%. Bukan 19, 21%. Dan sekarang 2023 turun menjadi 17%. Jadi ada fase kenaikan yang masif kelas menengah ini, tapi kemudian lama-lama menurun. Kalau kata Branko Milanovic itu kurva gajah. Jadi dia kayak belalai gajah. Naik kemudian turun kemudian naik lagi. Dan kelas menengah semakin lama semakin terhimpit. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Kenapa Indonesia mengalami anomali ini? Kelompok menengah semakin terhimpit dan apa pandangan Mbak Kania soal itu? Sebenarnya ini harus dicek dulu ya anomali apakah memang anomali gitu kan, atau ini memang sudah tren juga di mana-mana gitu. Di mana gap itu membesar, terutama ketika adopsi AI makin besar ya. Oh iya. Harusnya logikanya memang akan makin kecil di tengah gitu, akan lebih banyak ya langsung geser ke ekstrim Kanan kiri tinggi atau ekstrim bawah, ya ekstrim tinggi atas atau ekstrim bawah gitu kan. Karena akselerasi AI itu kan membuat banyak labor tidak bisa lagi diserap oleh manusia kan gitu. Nah itu misalnya contoh itu juga harus diperhitungkan. Kemudian ya faktor global yang ada ya, shifting kebijakan perdagangan global yang belakangan ini ya misalnya kayak Presiden Amerika ya kan Donald Trump bikin perubahan tarif dan lain sebagainya, itu akan mendorong ada shifting yang serius gitu yang terjadi di dunia sekarang. Jadi kita juga jangan sampai terlalu terlalu sempit melihatnya hanya sampai pagar rumah kita gitu. Sedangkan kita nggak ngelihat keluar gitu bahwa tetangga-tetangga kita juga jadi lagi gimana nih keadaannya gitu kan. Kayak misalnya kita bicara naik turunnya saham atau apa, itu harus dilihat juga apakah negara-negara lain juga ada yang mengalami itu dan apakah ada faktor global yang membuat itu terjadi. Bukan hanya soal kebijakan dalam negeri kita seperti apa. Nah tapi apakah kebijakan dalam negeri kita berpengaruh? Menurutku tentu saja iya gitu ya. Salah satunya yang pemerintah juga ya, mudah-mudahan ya kalau ada pemerintah atau pejabat yang menonton ini. Ya aku pengen sampein juga bahwa penting sekali untuk menjaga level trust ya. Level kepercayaan publik di level tertentu lah gitu. Kita gak bilang juga publik harus 100% mendukung pemerintah gitu. Enggak, tapi harus dijaga ambang tertentu gitu kan. Karena bagaimanapun juga publik itu adalah market gitu. Publik itu adalah pasar. Jadi kalau kita bicara ekonomi, ketika kita butuh
market atau pasar itu bertindak optimis misalnya ya kan, sehingga mereka berkontribusi, terjadi produktivitas dan segala macam, ya kita harus menjaga trust itu, kita harus menjaga trust dari pasar gitu. Dan salah satu yang membuat itu bisa rusak adalah ketika ya trust publik secara umum itu rusak ya kan. Nah salah satu contohnya ketika kita bikin kebijakan yang mungkin kurang transparan atau kurang komunikatif gitu ya misalnya, sehingga begitu keluar 90% nolak. Itu udah jelas ada yang salah gitu dari proses pembuatannya, sehingga membuat gejolak yang luar biasa besar kayak gitu kan. Nah pemerintah memang harus bekerja ya untuk mempertahankan kekuasaan gitu. Nggak cukup kekuasaan itu diambil doang dalam pemilu ya, tapi harus dijaga juga mau ngapain nih gitu kekuasaan kan, itu bisa berjalan gitu loh. Nah bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan adalah ya warga-warga harus bisa kooperatif kan, harus bisa bekerja sama nih dengan yang berkuasa gitu untuk bisa berjalannya sistem kayak gitu loh. Nah kalau aku lihat itu dulu sih yang harus dilakukan ya, dengan segera gitu dibenahi bagaimana hubungan interaksi, relationship antara negara atau pemerintah dengan warga, dengan kita, dengan publik gitu. Karena kalau yang sekarang kita lihat ini masih sangat butuh dikoreksi gitu kan, kalau kita lihat dari setiap apa yang isu yang terjadi lah gitu ya, kayak suka ada statement-statement yang gimana ya soal kabur aja dulu, terus kayak kabur aja minggat aja gitu, kayak gimana tuh, kayak gimana gitu kan, kalian kayak gitu masa aja kan ya gitu-gitu. Terus ketika ada kritik dimarahin balik gitu kan, kayak lo enggak dong kan situ kan gimana ya, situ kan servannya ya gitu, kok jadi gue diprotesin balik ya gue ngeritik karena gue customernya gitu kan, ya pasti gue komplain dong, kerjaan gue pasti komplain karena kan gue bukan pekerjaannya, gue customernya nih gitu kan, dan lu yang memberikan service. Jadi harusnya ya cara mikirnya pemerintah jangan ketika dikritik malah protes balik gitu ya, enggak, justru diambil kritiknya gitu kan ya, dan dijelasin nih ini kira-kira kritiknya nggak tepat nggak, atau kritiknya bisa diimprove nggak nih kondisinya atau gimana gitu kan ya, justru itu yang perlu dikomunikasiin. Dan hal-hal ini akan sangat berpengaruh ke market dan tentunya akan berpengaruh ke ekonomi secara luas gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi kelas menengah terhimpit dan lain sebagainya, ya memang kita harus menyehatkan dulu kondisi pasarnya. Benar, dan itu elemen paling pentingnya, aku bisa bilang paling penting ya, psikologisnya gitu. Jadi trustnya gitu, bagaimana pasar melihat masa depan mereka gimana gitu di sini ya kan, dengan negara ini, dengan pemerintah ini, dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan aturan main yang ada. Kalau kita mau pelaku ekonomi itu pengen partisipasi gitu kan dengan sistem, jadi mereka kontribusi, mereka produktif, mereka ini mereka itu, kita harus bikin sistemnya, aturan mainnya dan penjaga sistemnya itu kelihatan positif gitu kan, kelihatan kita bisa optimis nih bermain di sini gitu loh ya kan. Nah kalau orang ngelihat lapangannya ini kayaknya ngaco semua nih, aturan mainnya kemana, akhirnya terjadi pesimisme, distrust, pesimism, distrust, akhirnya psikologis market ini jadi chaos nih, dan itu bisa nyambung ke decision ekonominya yang merusak sistem ekonomi itu sendiri, karena psikologis market itu menentukan semuanya. Bener, karena ekonomi itu basisnya persepsi gitu loh. Benar. Kita mempersepsikan barang, mempersepsikan nilai ya kan, kita mempersepsikan kebutuhan, mempersepsikan nilai, mempersepsikan harapan masa depan, itu kan semua dari persepsi datangnya. Jadi kalau misalnya aduh kayaknya udah gak ada masa depan lagi nih di sini nih, orang saving semua, duit ditahan semua, akhirnya gak ada yang masuk ke market, akhirnya gak terjadi perputaran kayak gitu. Jadi pemerintah sangat penting nih untuk menjaga psikologis publik ya gitu, untuk merasa optimis bahwa mereka bisa membuat aturan main yang enak kok, mereka bisa memberikan penjaga permainan yang sehat kok, yang gak korup, yang fair gitu. Nah itu harus diadres sesegera mungkin kalau kita mau memperbaiki situasi ekonomi sebelum nanti kelas menengahnya makin habis ya kan. Itu sih yang terjadi ya. Nyambung tadi apa yang disampaikan Mbak Cita ya, Ekania ya, apalagi soal aturan main, iklim investasi yang baik. Ya. Saya pernah baca laporan Mbak. Ya. Asia Tenggara itu setiap tahunnya mendapatkan suntikan investasi dari luar regional itu setiap tahunnya 200 miliar US dollar. Dan 140 miliarnya kebanyakan kemana? Ke Singapura. Indonesia cuma kebagian berapa? Cuma 20 miliar US dollar. 15-20 miliar lainnya ke Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Dan negara-negara ASEAN lain.
Khatib Basri pernah bilang bahwa kondisi sekarang ini nggak bisa diperbaiki lewat fiskal maupun lewat moneter. Satu-satunya cuma lewat foreign direct investment atau FDI. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kondisi iklimnya bagus. Tadi Mbak sampaikan bahwa perlu aturan main yang jelas. Iya, aturan main yang jelas dan dijaga dengan benar Dan gitu. Gimana Mbak melihat kondisi penegak hukum kita, kemudian rule of the game kita yang kurang sehat untuk iklim? Kayak kemarin sempat viral ada perusahaan yang dikirimi surat THR ya kalau nggak salah ya. Di beberapa daerah untuk dimintai THR dan banyak pungli. Kita harus mulai dari mana Mbak untuk memperbaiki kondisi iklim investasi kita? Ya, Penegakan hukum terutama ya. Iya, kalau saya sendiri tuh pengennya emang kita bisa belajar berpikir lebih panjang ya gitu kan. Berpikir lebih panjang gitu. Kayak misal contoh pungutan liar ya. Hampir semua program yang dikerjain di negara ini tuh bisa habis kegerogotan pungutan di semua lapisan masyarakat gitu loh. Nah ini kan sebenarnya miris ya gitu. Kita kan sebenarnya merusak masa depan kita sendiri gitu. Kayak bisa gak sih kita gak memikirkan cuman sekedar hari ini atau seminggu ke depan atau sebulan ke depan gitu kan. Tapi bagaimana kita membangun ekosistem yang bisa berjalan jangka panjang dengan sehat gitu. Nah itu dari sisi kulturnya ya gitu yang juga mesti diperbaiki. Karena penegak hukum mau butuh berapa banyak orang juga gitu untuk misalnya yang melanggar ada 100 juta gitu kan gak mungkin juga gimana cara nangkapnya juga. Iya di semua ini ada gitu kan. Mentalitasnya, mentalitasnya juga harus ada yang diperbaiki nih gitu karena kita ya orang-orang tahu lah ya kita terlalu banyak juga adanya kelompok-kelompok yang tidak produktif tapi memungut uang ya kan maksudnya kerjaannya enggak kontribusinya enggak tapi memungut uang dan ini kan sebenarnya merusak masa depan anak cucu dia sendiri gitu loh karena kalau misalnya ada satu industri kolaps gara-gara kebanyakan pungutannya yang kerja nggak ada. Ya dia juga yang rusak masa depan dia juga yang rusak kayak gitu loh. Nganggur salahin pemerintah ya kan. Iya. Makanya sebenarnya ya Mas Gibran itu terlepas dari segala apapun ya kan. Kan beliau pernah ngomong kalau nggak ada pekerjaan bikin bisnis dong. Ya sebenarnya in a way itu ada poinnya gitu ya. Maksudnya ya kita harus berkontribusi dong untuk bisa mendapatkan hasil gitu loh ya. Kontribusi juga bisa aja kecil-kecil. Misalnya kalau instead of minta pungutan duit ya lebih baik minta kerja sama bisnis atau rekrutmen kerja gitu loh dibanding mungut duit aja gitu kan. Kita kan tahu berapa banyak restoran dipungutin ya kan di sana sini gitu kan. Itu kan udah menjadi pengetahuan publik ya. Ini rahasia umum ya. Ini gimana caranya beresin ini? Ini kan salah satu contoh di mana orang mau investasi juga nanti bingung cara ngitung cost-nya gitu loh. Karena cost-nya unlimited. Biaya tak terduga banyak Mbak. Iya biaya terduganya masa tulisannya pakai ini tanda infinite tuh kan gak mungkin kan tanda infinite di laporan keuangan atau apa rencana keuangannya bisnis kan. Iya tak terduga emang tak terduga banget ini ya kan. Iya tak terduga banget gitu loh dan benar-benar memang tidak bisa diduga gitu kan. Itu jadi gimana caranya orang mau bisnis gitu loh. Nah itu kan harus dibenerin gitu. Kalau enggak ya gimana caranya orang punya trust untuk membuat ini gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi bagaimana orang pada lari ke negara lain segala macam. Ya mungkin di sana biaya tak terduganya terukur gitu. Walaupun misalnya ada tapi terukur nih. Adalah ceilingnya segini. Kalau di sini bisa gak terukur loh. Temenku tuh lumayan banyak ya ngerjain legal untuk bisnis ya. Jadi mereka lawyers gitu kan. Mereka kerjain bagian legal dari pembangunan bisnis di sana sini gitu. Ya mereka selalu bilang ini mengkhawatirkan banget ya berapa banyak lapis yang harus kita bayar. Berarti levelnya udah mengkhawatirkan Mbak? Bukan cuma sekadar iseng ya? Oh mengkhawatirkan banget. Sekarang itu katanya lapisannya bisa 15-20 lapis yang harus dibayar. Jadi kita cara ngitung costnya ini udah gak masuk akal. Dan itu kenapa kemarin akhirnya banyak kan kalau dilihat ada juga ya udah ada di berita ya kayak beberapa foreign investor yang kayak tadinya udah mau funding perusahaan tertentu berapa tuh nggak jadi cancel nggak jadi funding gitu. Hal-hal seperti ini sih bener-bener ya mengkhawatirkan ya itu kan udah mengerikan ya. Aku kira cuman keisengan publik loh Mbak. Maksudnya aku kira cuman kasus viral yang tidak semengerikan itu ya. Ternyata udah di level itu ya. Ya kalau nggak segera ditangani tentunya jadi nyaman ya. Iya sih. Yang menarik pungutan iya maksudnya jadi nyaman dong. Jadi ngerasa ini jadi sumber penghasilan yang stabil nih dengan mungut-mungut begini. Ya iya stabil sampai kolaps ya kan sistemnya kan jadi ngaco kan kayak gitu. Iya. Aku nggak ngerti ya orang-orang yang kayak gini sih maksudnya
aku ngerti orang mau duit instan gitu-gitu ya. Tapi kalau cost-nya adalah ngancurin the whole system itu kayak nggak masuk akal ya menurut aku. Misalnya ngambil duit berapa sih gitu kan, receh-receh berapa ratus juta atau berapa M yang kalau industrinya jalan bisa triliunan nilai industrinya di daerah itu gitu loh. Ya cara mikir kita tuh nggak strategis gitu ya. Misalnya ada bisnis mau masuk ke satu daerah. Ya udah lu bayar gue nih 2M sekarang. Ngapain gitu kan? Ngapain bayar 2M sekarang, itu industri bisa triliunan besok-besok gitu loh. Ngapain minta duit 2M ke situ ya kan, 20M nggak ada rasanya 20M dengan potential value yang bisa di-create dengan kita membangun bisnis di situ. Jadi cara negonya harusnya ya gue dapat share gitu misalnya kan. Ya, itu lebih oke lah ya. Orang-orang dari misalnya let's say aku punya kelompok gitu kan, komunitas atau apa ya. Nggak berani juga nyebut jenis kelompoknya. Ya saya aku punya komunitas satu daerah, ada bisnis mau datang. Ya aku bilang oke, anggota komunitas gue harus direkrut semua jadi pekerja. Kalau mereka belum punya skillnya lo harus trainingin. Lebih masuk akal kayak gitu. Nah akhirnya kan dalam waktu 10 tahun 20 tahun ke depan ada sustainable income. Kalau misalnya dia pungutin di depan semua rusak. Karena apa? Berikutnya nggak ada orang yang mau masuk lagi ke situ. Karena tadi biaya tak terduganya infinite. Ya gimana bisa dibuat rencana bisnis, akhirnya orang nggak berani dan pilihan banyak, mereka akan lari ke pilihan-pilihan lain itu. Jadi cara kita berpikir harus strategis gitu loh. Kalaupun mau, ya itu kan sebenarnya bandel ya, maksudnya dalam artian tuh misalnya lumayan jahat nih bahwa kita preman lah gitu ya. Sebenarnya kita melakukan aktivitas premanisme di situ, tapi lebih strategis lah gitu. Makanya aku pikir itulah kenapa aku sering bilang kayaknya ya kalau kita bisa lebih cerdas, itu kayak semuanya akan lebih baik gitu. Cerdas lebih baik, bener. Iya, karena bahkan kejahatan pun yang bodoh itu lebih buruk daripada yang cerdas gitu loh. Udah bodoh jahat lagi kan. jadi yang melakukan kejahatan juga bisa lebih strategis gitu loh dalam melakukan kejahatannya gitu. Gak menukar uang 2 triliun dengan 2M, itu kan namanya konyol ya. Konyol gitu. Kita punya sumber daya gitu kan, kalau kita hitung potential value-nya 20T nih. Terus disogok 2M selesai, kan itu konyol ya gitu. Itu namanya konyol. Bener. Nah makanya kalau kuburan sendiri gitu ya. Kalau aku fokusnya gimana deh kita bareng-bareng lebih cerdas lagi gitu ya. Jadinya bisa lebih strategis dalam mengambil keputusan dan pilihan. Podcast ini bikin kita menyadari bahwa bener Mbak, kehidupan berbangsa ini akan lebih baik kalau cerdas ya Mbak ya. Saya baru menyadari itu secara lebih detail tuh sekarang kayaknya emang perlu mencerdaskan kehidupan bangsa tuh emang harus jadi tujuan ya. Iya. Dan kita harus bisa menurunkan itu secara konkret ya. Misalnya kayak kemampuan jangan cuma puisi tadi ya. Iya. Mencerdas kehidupan bangsa. Kadang-kadang ya orang-orang kan kayak memang pemerintah sengaja nih gak mau kita cerdas gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngomong gitu kan. Kita memang sengaja dibodohin kok. Enggak, tapi yang mereka bicarakan tuh bukan itu isunya gitu. Itu bukan soal mereka sengaja bikin orang jadi bodoh, enggak. Itu soal kepentingan nih gitu. Misalnya kayak gimana supaya masyarakat gak tahu misalnya sejarah yang sebenarnya gimana. Itu bukan bikin orang bodoh nih gitu. Itu kan lebih ke orang gak tahu jadinya sejarah yang benernya gimana. Bener. Nah tapi kalau bodoh dan cerdas ini kadang-kadang mereka juga gak, ketika kitanya sendiri belum tahu bagaimana cerdas itu sendiri ya kan, bagaimana kita mencerdaskan orang lain. Ya enggak. Jadi kadang-kadang membuat kebijakan bukan sengaja bikin kita gak cerdas. Mereka juga gak tahu caranya bikin kita. Mana mereka yang sendiri juga belum gitu. Jangan-jangan gak tahu ya kan. Iya. Cerdas itu apa. Jadi bagaimana mau ngebodohin lagi udah lebih gak masuk akal lagi gitu. Sedangkan dianya aja belum nyampe titik cerdas gitu sebenarnya kan. Kalau kita lihat dari tindakannya kan banyak sering terjadi kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya sebenarnya secara umum harusnya lebih banyak lah orang yang pengen masyarakat naik level lah gitu semuanya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa bersepakat untuk mencapai itu. Nah yang penting tadi memang membangun aliansi itu harus jalan. Jangan dikit-dikit cut orang ya kan. Cut satu kelompok. Langsung bakar semua lumbung ya kan. Iya bakar semua lumbung. Dari partai langsung blacklist. Dari gimana, enggak dong. Kita harus kumpulin allies dari semua titik lebih gitu loh. Strategis gitu ya Mbak. Ya iya dong. Kalau enggak gimana kan partai juga gak tunggal. Itu dia, dalam partai kan ada banyak kepala. Ada banyak kelompok, ada banyak fraksi. Bisa jadi mereka juga sebenarnya, gue sebenarnya gak setuju juga sama ini. Karena ini harus butuh disupport nih. Kalau kita pengen dia mereformasi, ya kan mereformasi di dalam, itu butuh disupport. Kalau misalnya begitu tiap orang masuk, kan orang suka bilang ya, aktivis kalau udah masuk kekuasaan jadi anyep gitu kan katanya kan. Jadi anyep. Ya iyalah anyep, lo juga gak nolongin. Oke. Lo iya kalau misalnya gak ada yang nolongin ya gimana dia bisa gak anyep. Ya terus siapa yang harus
siapa yang harus dia jadi teman dia gitu di dalam. Alay tadi ya. Iya. Lo emang ada yang support dia? Benar. Ketika dia pemilu lu ada nggak di situ? Nggak ada, diem kalau gitu. Gitu loh. Orang untuk nyampe ke kursi itu masih pemilu, terus gimana? Iya. Lah kalau kita nggak ada, ketika dia pemilu kita nggak ada, ketika dia berusaha menang kita nggak ada. Pas dia nyampe kursi kekuasaan dia sendiri di dalam, seluruh fraksi mau begini gitu, dia suruh berjuang sendirian, terus begitu dia gagal nyampe Dicap, situ. gagal lah. Iya, nah inilah aktivis yang selalu jadi anyap ketika di dalam. Ya enggak, lu kemarin di mana? Ya. Itu loh. Kok aktivis jadi anyap? Ya enggak, jadi anyap ya karena nggak ada aliansi yang mendukung dia. Lo kalau misalnya kita sekarang pilih satu orang nih aktivis nih. Siapa deh misalnya Mas Dandi Dwi Laksono gitu kan. Udah Mas, lu daripada bikin video lu bikin undang-undang deh di dalam parlemen gitu kan. Nah jangan cuman nyuruh doang ya kan, Mas Dandi suruh masuk, ya enggak. Support terus dong. Ketika dia selama dia menjabat ya lu harus aktif support dia gitu kan. Nggak bisa kita berharap orang menang tapi kita nggak ngasih kapital apapun, kita nggak ngasih senjata apapun. Iya ibaratnya gitu loh. Ketika dia anyap ya kita harus mewajarkan itu karena ya kita juga di mana pada saat dia berjuang di situ gitu loh. Bener sih Mbak ya. Iya kayak misalnya kalau kita bicara salah satu yang terkenal kan mungkin Mas Budiman ya. Iya. Contoh nih ya. Mas Budiman punten ya. Enggak, tapi gini Mas Budiman ya. Aku tahu dia sangat memperjuangkan, ya beliau sangat memperjuangkan urusan desa kan waktu itu. Iya, desa kan dia yang menginisiasi. Iya sebenarnya 2014 akhirnya jadi kan gitu. Desa akhirnya jadi dana desa. Menurutku itu menunjukkan dia sebenarnya nggak anyap dong. Sampai visi dia yang pengen dia jalan kok gitu loh. Tapi kalau misalnya sampai seterusnya dia harusnya nggak mungkin dong dia mendukung, tadi kan nggak mungkin mendukung rezim yang begini. Ya lu kemarin ada nggak ngobrol nggak sama dia ya kan? Dukung dia nggak atau lu di dapilnya dia nggak? Milih dia nggak waktu dia nyalek? Tahu nggak waktu dia misalnya nyalek butuh berapa suara apa segala macam, tahu nggak? Kalau misalnya nggak ada support apapun terus bilang tiba-tiba aktivis pada anyap nih, ya karena dia di dalam siapa temennya gitu. Kalau nggak ada aliansi, nggak ada support terus suruh perjuangin ini perjuangin itu, emang berjuang kayak gitu nggak butuh support kayak gitu loh. Ya kan pada akhirnya ketika kita mau menggolkan ya kan, mau melobi lah gitu suatu undang-undang, suatu kebijakan, ya ini butuh kerjasama banyak sekali orang ya. Pasti ya teman-teman partai pasti tahu lah gitu. Bagaimana suatu undang-undang akhirnya bisa jadi undang-undang gitu kan. Itu kan gak bisa Kania Cita maunya ke aneh udah langsung jadi kan, gak bisa. Kan harus ada support. Udah kayak Indomie aja ya sekali jadi bikin ya. Kayak misalnya contohnya UU TPKS. Ketika publik ramai mendukung gitu kan, menunjukkan support, dan terutama kalau bisa ya ke anggota-anggota legislatif yang membawa itu, ya pasti orang juga akan senang sih, orang parlemennya juga akan senang perjuangin itu. Karena jelas nih saya dapat support kok dari sini. Lah ini misalnya UU PRT, kita mau perjuangin UU PRT tapi kita misalnya nggak tahu nih siapa Alek yang ngerjain, kita juga nggak peduli namanya siapa, bodoh amat mau dari partai mana, pokoknya gue maunya UU PRT sah. Ya nggak bisa gitu dong dalam bernegara ya kan. Ya kita harus tahu siapa Aleknya, siapa anggota DPR yang bisa membawa ini gitu, karena kita support habis itu. Kita lihat sosial medianya, kita follow, kita dukung, kita like misalnya kontennya, kita DM. Saya dukung banget Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu untuk perjuangin UU PRT. Itu baru fair kalau kita ngomong mereka anyep ketika itu gagal. Nah ini dukungan yang gak ada tapi berharap mereka punya gigi. Lah giginya datang dari mana? Gimana sih? Ya kan? Ini populer, ini opini yang sangat tidak populer dan ini benar ya teman-teman. Ini perlu teman-teman perlu memahami ini ya. Perlu memahami mereka ini, di dalam ngelawan orang-orang misalnya punya duit nggak berdigit. Makanya kepala yang mereka punya juga nggak berdigit karena dibeli di semua dapil, dibeli kepala sama dia gitu kan. Dia udah punya troops kayak gini. Terus dia nggak dapat kapital apapun, ya gimana dia bisa mau jalan? Fight, ya? Iya mau fight gitu loh. Orang fight justru kita harus lihat nih siapa yang kira-kira bisa. Justru sebelum dia jadi anyap. Nah kalau udah keburu udah kepanjangan kita nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya dia mengecewakan kita. Ya itu kayak ibarat kita berrelationship 10 tahun. Kemarin-kemarin kita gak ngapa-ngapain, tahun ke-10 dia mau cabut, baru kita bingung, loh kenapa cabut? Loh dari kemarin lo gak pernah nanya gue butuh apa. Ya kan gue butuh apa dalam relationship ini misalnya. Gue oke gak dengan kita misalnya tinggal di mana, ternyata pindah rumah kemana. Pertanyaan itu gak pernah terjawab, tiba-tiba bingung orangnya cabut. Ya iyalah lo gak pernah bertanya, ya gak pernah support, gak pernah ada kepekaan gitu, gak pernah ada kepedulian gitu loh. Ya gak bisa. Dan itu kenapa kalau kita mau mengubah, ya memang harus bergerak gitu loh, harus beraliansi, harus berorganisasi. Taktis ya, strategis. Iya, taktis. Dalam partai juga kan dinamika tuh banyak. Kalau misalnya kita bicara partai masih feodal, masih gini, masih gitu. Kalau misalnya ada perlawanan yang kuat, pasti bisa dilawan gitu loh. Makanya ini ada nggak, terjadi nggak aliansi ini, itu dulu.
Kalau terjadi pasti bisa dilawan. Jangan blaming ke yang lain ya. Ya maksudnya lu udah perjuangin apa itu dulu. Apa yang udah dilakukan sejauh ini untuk mencapai ke situ gitu kan. Karena gak ada yang namanya kekuasaan itu datang dengan dikasih aja nih ke pangkuan kita gitu. Nih silakan nih ambil kekuasaan ini, enggak. Kekuasaan diperebutkan setiap hari, setiap detik oleh semua orang. Orang udah duduk di kursi kekuasaan pun kekuasaannya itu udah diincar lagi sama yang lain lagi gitu loh. Jadi Benar-benar. jadi nggak ada yang namanya kekuasaan itu dikasih dengan cuma-cuma gitu loh. Dengan baik hati, atas kebaikan hati orang kita dapat kekuasaan. Jadi kekuasaan dari dulu ya selalu diperjuangkan. Di semua level ya selalu diperjuangkan. Artinya kalau kita mau sesuatu itu tercapai, kalau kita mau suatu kebijakan itu terwujud, itu butuh kekuasaan dan itu butuh diperjuangkan. Itu yang perlu kita semua Garis harus bawahi. paham. Iya. Dan itu kenapa kalau aku misalnya ya kenapa misalnya bikin Malaka dan segala macam. Iya, Itu iya. bagian dari perjuangan itu karena kita harus melakukan sesuatu untuk bisa negara ini ke arah yang kita mau gitu loh. Balik lagi sama kayak relationship tadi, kita mau itu ke arah yang kita mau, ya kita harus bekerja Effort. untuk mengarahkan itu ke sana. Iya. Kita nggak bisa berharap misalnya rumah kita jadi bersih jadi kita nggak ikut bersihin. Gitu. Kita nggak bisa berharap rumah kita jadi nyaman, kita nggak ikut menyamankan gitu loh. Itu yang harus, ya emang harus begitu kalau misalnya dibilang, tapi kan pemerintah kan udah gue gaji. Lah iya sekarang gini, rumah lu misalnya ada asisten rumah tangga udah digaji, tapi dia ternyata gak bersih. Kan akhirnya kita harus ngawasin kan. Benar. Akhirnya kita harus ngeliatin kan, oh ternyata gak bersih nih. Kita juga yang harus mikir, oh berarti harus diganti. Whistleblower ya, Iya misalnya oh ternyata harus diganti nih. Asistennya harus rekrut lagi orang lain, kan kita lagi yang mikir kan, sama. Jadi gak ada yang namanya menggaji orang tuh terus selesai semuanya, memang gak ada kayak gitu. Dimanapun gak ada seperti itu. Perusahaan, di rumah, di negara sama. Menggaji tidak serta-merta langsung selesai semua masalah. Ya kita harus melihat ini efektif gak gajinya. Kalau kesini efektif gak, kalau enggak gimana, apa yang harus dilakukan. Gitu loh. Kalau misalnya gak mau ngapa-ngapain tapi mau dapat hasil yang ideal, hasil yang sempurna, ya itu gak pas juga. Di seluruh negara bagaimana negara itu bisa maju ya kontribusi dari dalam negara itu sendiri gitu loh. Bagaimana masyarakatnya berkontribusi, bagaimana pemerintahnya berkontribusi. Nah kalau sekarang aku pikir yang paling make sense untuk dilakukan ya bangun aliansi di semua lapisan. Jangan memblacklist satu institusi, satu ini segala macam. Membabi buta ya. Iya secara random, secara membabi buta, secara reckless lah gitu. Justru harus strategis. Iya. Ini obrolan yang sangat daging semua, ini ibarat kalau makan itu daging semua isinya. Anyway Mbak, Iya, kita iya, menuju Mas ke Gibran. penghujung Ya. podcast ya. Makasih banget tadi Mbak menyampaikan banyak hal. Kayaknya emang Madilog harus jadi bacaan wajib siswa SD sih ya. Benar sekarang. Enggak jangan SD. Terlalu bahasanya masih kurang pas ya buat anak SD. Setidaknya harapannya masyarakat kita punya kemampuan berpikir yang logis, sistematis. Dan kalau kita bicara soal buku Berbasis bukti dari berbasis bukti scientific. gitu ya. Ada rekomendasi nggak Mbak bacaan buku yang mungkin bisa dibaca Sebenarnya gini teman-teman? ya, aku pengen nambahin juga sih soal Madilog ya. Sebenarnya Madilog itu lebih ke bacaan untuk kita punya wawasan terhadap sejarah perkembangan pengetahuan gitu. Tapi dia tidak bisa menjadi bacaan untuk membangun skill berpikirnya itu sendiri. Skillnya ya. Iya, karena di situ Tan Malaka lebih ke menjabarkan latar belakang masalah dan desain solusinya harusnya cara mikirnya ke arah mana gitu ya. Jadi bangsa kita tuh terjajah ternyata dari dalam pikiran. Nah gitu gampangnya kan. Jadi kita suka bikin keputusan yang gak tepat tuh gara-gara kita dalam pikiran kita sendiri doang sebenarnya. Iya, gara-gara pikirannya dia nyebutnya kan logika mistika Benar, gitu ya. masih kental di Iya, terlalu banyak kepercayaan yang aneh-aneh yang tidak berdasar gitu bias kan. gitu akhirnya. Tidak ada basis buktinya, tidak ada basis faktanya, tapi kita pakai untuk bikin keputusan. Itu ibarat kayak kita nggak punya peta dari Jakarta ke Surabaya, tapi kita pakai nih premis ini sebagai jalan untuk ke Surabaya gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu Surabaya itu di mana, ya kan? Sebenarnya kita sotoy doang gitu, jalan aja ke sini gitu. Kalau premisnya kira-kira gitu ya, kalau premis mistika ya. Ya pokoknya kita ke sini aja. Tapi sebenarnya kita petanya tuh nggak punya. Emang di mana sih letak Surabaya gitu kan? Nah kalau kita udah zoom out, kita tahu petanya di mana dengan benar, perjalanan kita lebih efektif jadinya. Ya kan? Karena kita jadi tahu tujuannya berarti harus kemana, harus dengan apa dan seterusnya gitu loh. Nah Tan Malaka kan sederhananya melihat, mengcapture masalah itu ternyata di masyarakat kita. Jadi dia ngelihat bahwa penjajahan oleh kolonialis gitu ya, itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak manusiawi dan harus dilawan gitu kan. Dan merugikan bangsa ini dengan sangat besar, tapi kalaupun mereka hilang, kita tuh belum merdeka gitu loh. Kalau pemikiran kita masih berada di dalam penjara kepercayaan-kepercayaan yang salah
atau tidak berdasar yang membuat kita berjalan ke arah tertentu tanpa dasar yang jelas gitu. Empiris ya. Ya akhirnya kita nggak mendapatkan keputusan terbaik gitu atau solusi terbaik untuk suatu masalah. Dan itu sebenarnya spirit yang perlu di capture dari Madilog gitu. Beliau sendiri penutupnya kan gitu ya, udah cukup katanya, harusnya kita udah cukup untuk melihat alam gitu kan dan akal sebagai dasar gitu. Kita bisa meninggalkan nih dewa-dewi dan hantu gitu kan kata dia. Karena sebenarnya ya kita bisa mengamati secara langsung kok gitu, alam ini sebenarnya cara bekerjanya gimana sih, dan kita bisa punya spirit curiosity lah gitu dan mencari pengetahuan yang benar seperti kepo apa. Ya. Iya, kepo. Jangan menelan aja kan semua premis-premis yang gak jelas ini sebagai dasar melihat dunia gitu. Dan itu kan sudah menjadi sumber berbagai masalah dan konflik yang tidak perlu karena sebenarnya bisa dihindari gitu. Konflik yang kita membela sesuatu yang dia juga kagak ada di sini. Yeah. Dia juga gak hidup bersama kita. Dan untuk itu kita mengorbankan kehidupan kita. Kita mengorbankan anak-anak yang gak tahu apa-apa gitu kan. Itu kan terjadi di dalam sejarah manusia. Jadi Madilog itu sebenarnya dibaca untuk memberikan kita gambaran bahwa dari founding fathers kita gitu kan, dari salah satu founding fathers Indonesia. Bapak Republik ya. Iya, dari berapa puluh tahun yang lalu itu ya kan, sudah ada kok, kita pernah ada pemikiran seperti ini. Artinya kita bisa gitu loh sebenarnya untuk membangun pola pikir, cara pandang dunia yang maju gitu. Dengan salah satunya tadi dari tonggaknya Madilog itu gitu. Nah tapi kalau teman-teman mau benar-benar membangun cara berpikirnya itu sendiri, Madilog tuh bukan menjadi tempatnya. Karena justru harus ngerti dulu baru bisa ngerti itu gitu. Justru udah harus punya pola pikir yang cukup matematis, logis, punya pemahaman literasi saintifik dasar yang cukup untuk bisa dapat sesuatu dari Madilog gitu loh. Karena dia justru lebih mature, betul. Pengetahuannya lebih advance, lebih lanjutan lah gitu. Nah kalau aku sebenarnya memang secara intensional ya, aku dan Abby temanku gitu kan memang bikin buku sih, makanya mikir itu dengan intensi ini, salah satunya mengisi inisiasi tadi. Iya, mengisi referensi untuk belajar berpikir yang dasar banget gitu. Nah tapi kalau yang lanjutan-lanjutan ada banyak ya textbook lain gitu, kayak misalnya Critical Thinking, itu ada buku juga Critical Thinking. Atau The Art of Thinking Clearly misalnya, atau Kahneman and Thinking Fast and Slow. Kemudian Kahneman yang baru juga, yang Noyce yang lebih baru ya. Noyce ya. Ya terus ya banyak lah buku-buku tentang thinking yang lain tuh bisa, itu menjadi rujukan untuk belajar berpikir gitu. Nah itu mungkin bisa aku saranin, tapi ya dasarnya dibangun dulu. Salah satunya bisa lewat buku Makanya Mikir ya. Cocok. Linktree / Makanya Mikir ya, tempat beli. Ya. Siap. Apa kata-kata terakhir untuk podcast kali ini Mbak? Jangan menunggu solusi dari luar ya gitu. Solusi gak pernah jatuh dari langit. Ketika ada puluhan juta orang Eropa mati oleh bakteri, ya, ujungnya kita juga yang menyelesaikan. Jadi adalah kebohongan besar kalau dibilang manusia itu diselamatkan oleh Ratu Adil, oleh entah apalah itu ya yang datang dari entah dari mana, enggak. Kita selalu menyelamatkan diri kita sendiri, dan untuk itu juga kita mesti terus semangat untuk memperjuangkan itu, untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik, untuk memperjuangkan hidup yang lebih adil, hidup yang lebih cerdas, hidup yang lebih sejahtera untuk masyarakat kita. Jangan cara berpikirnya kita menunggu nanti ada yang nyelamatin kita nih gitu ya, Satria Piningit atau apa, enggak ada gitu loh, enggak ada. Semuanya kita kerjain sendiri. Tadi nemuin bakteri pun dari mulai bikin mikroskopnya sampai mendeteksi bakterinya berarti ada apa aja, sampai bikin antibiotiknya. Itu kita sendiri, itu manusia sendiri yang ngerjain. Artinya kalau kita mau bangsa ini maju, dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kita harus punya mentalitas yang begitu, bahwa saya mau berkontribusi untuk nyelesain masalah ini. Saya mau ngerjain ini untuk nyelesain masalah ini, untuk bikin hidup lebih baik kayak gitu. Thank you teman-teman semua yang udah nonton podcastnya. Thank you Mas Gilbran. Saya plong-plong nih melihat penjelasannya Mbak Kania yang sangat daging semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Gibran. Mbak Kania udah berkenan hadir pada kesempatan podcast kali ini. Ya. Makasih juga buat teman-teman yang senantiasa menonton, senantiasa mencermati, dan jangan lupa teman-teman untuk beli buku Makanya Mikir serta subscribe channelnya Malaka.
Saya Yes. Gilbran Muhammad Nur, sekian, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.